Makanya kita mendengar di maulid Nabi ini tak ada yang semangat, tak ada yang semarak di maulid Nabi. Sampai-sampai salam aja tak semangat. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita? Sedangkan salam saja yang hukumnya wajib bisa kita lalaikan, kita tinggalkan. Terus kita mengaku juga sebagai umat Rasulullah. Kita laksanakan setiap tahun, setiap masa yang namanya maulid Nabi Muhammad SAW. Salam aja yang kecil, tak mampu kita memahami. Padahal itu hadis Rasulullah SAW jelas. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim sesama muslim itu ada 8. Salah satunya ketika berjumpa sesama engkau seorang muslim ucapin salam. Sedangkan salam itu saling makna doa, mendoakan. Masa di antara kita ketika seorang ulama, seorang ustaz, seorang buya, seorang mubalik, seorang pendakwah, sesama muslim mendoakan, Pak, Bu, selamat Ibu Bapak, selamat dunia, selamat akhirat, berkah dunia, berkah akhirat, dekat dengan Allah dan dapat pengampunan. Nah, ini Pak, hukum jawab salam itu wajib. Kita ulang sama-sama. Ini maulid ini. Kalau tidak percuma kita hadir maulid, sedangkan salam saja sudah kita sepelekan yang kecil. Apalagi yang paling besar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masuk surga ketimbang orang tuanya. Orang tuanya entah kemana. Siapkan lebih lah, obat pengaruh. Entah apa yang dia pakai. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Allahumma sallim wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus pertama kali buat alim ulama. Kenapa alim ulama didahului buya? Pengurus masjid ini yang muda. Pak, alim ulama didahulukan dalam memuji. Karena alim ulama tersebut dialah kita mendapatkan ilmu. Kata Rasulullah, kalau suatu saat sudah hilang sebuah ilmu, lenyap di muka bumi sebuah ilmu, siapa pemilik ilmu yang lenyap itu? Ulama. Maka ketika pujian pertama yang kita hormati, yang kita muliakan sama-sama adalah para ulama penerusnya Rasulullah SAW dalam siang dakwah. Selanjutnya wabil khusus buat pengurus masjid beserta jajaran. Tadi saya terngiang-ngiang sedikit bahasa pengurus. Ini kedua tahun jaga. Dulu hujan-hujan. Masih ingat yang hujan. Dijemput sama Mani. Hujan-hujan jaga. Sekarang hujan tak ada. Masjidnya indah. Makin hari makin indah. Sejuk dingin. Alhamdulillah. Tapi tadi ada apa? Ada kucing yang bermasalah. Kucing saja ingin ke masjid dan bermain-main di masjid. Bagaimana dengan ibu selaku manusia, bapak selaku manusia? Saya enggak marahin kucing. Kucing bisa bermain di atas. Dan mungkin mereka sedang berzikir sambil dia berkata kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Sedangkan bapak di sini dekat rumahnya, enggak jauh-jauh,
Pada Rasulullah katakan, siapa yang berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah menuju rumah Allah, maka setiap langkahnya dihitung oleh malaikat sebagai penghapus dosa. Kucing, Pak. Tahu dengan kucing? Datang ke musola, kucing, Bu, kucing datang ke musola, main di musola. Kenapa dibuat bolong dikit belau? Biar terpikir semuanya. Karena banyak hati kita hari ini sudah bolong, sudah dimasukkan oleh duniawi, sehingga kita lupa dengan akhirat kita sendiri. Kucing ngasih pelajaran sama kita. Kucing aja ngasih pelajaran sama kita tentang sebuah tempat yang dibolongin. Tempat yang dibolongin itu rumah Allah. Terus bagaimana engkau yang punya hati, engkau tutup hatimu untuk melihat rumah Allah? Pertanyaan cuma satu, kucing dia jauh-jauh datang ke dari mana? Tak punya otak tapi mampu ke sini. Tak punya hati tapi mampu ke rumah Allah. Bermain di atas rumah Allah. Engkau saja tak mampu duduk berlama-lama di rumah Allah. Bosan hatimu, matamu mengantuk, seakan-akan badanmu letih. Zikirmu sudah tak lagi semangat untuk bercebut nama Allah. Pertanyaannya, kucing, engkau kucing atau tidak? Kita ini kan manusia, dikasih hati, dikasih otak, betul nggak? Hati dikasih untuk merasa, otak dikasih untuk memeriksa. Konteksnya apa orang Minang katakan? Rasul jopa belajar kucing yang bermain. Jadi semoga saja besok kita ini harus dulu dari kucing main fisik. Sebelum nanti keranda kita diangkat oleh orang bersih. Paham, Bu? Bu, paham? Dengar suara saya? Dengar. Selanjutnya didik mama. Alim ulama jadi pandai untuk kandung di papir mana gadang. Termasuk generasi muda ini pengganti kita nanti. Terima kasih kepada Ustaz Dodi yang sudah mengundang saya ke sini. Mohon doanya, Bu, supaya saya ini memberikan kesehatan sama Allah. Karena terlalu padat berdakwah. Dari pagi sampai sore kita kerja, sampai malam lagi, sampai juga pagi lagi tetap berdakwah. Jadi siapapun engkau, Bu, tidak memilih bahwa kau ustadzkah, pengusaha kah, guru kah, siapapun engkau, pejabat engkau, wajib berdakwah. Wajib hukumnya berdakwah. Karena berdakwah itu bukan profesi, Pak. Semua bapak ibu wajib berdakwah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabri. Semua kita wajib berdakwah. Pertama-tama mendakwahkan diri kita sendiri. Pertama-tama mendakwahkan diri kita. Jadi semua kita ini wajib berdakwah. Pertama-tama mendakwahkan dirimu untuk bisa lebih baik ke depannya lagi. Tahun 2023 engkau melaksanakan maulid. Sekarang masuk tahun 2024, engkau juga melaksanakan maulid. Maka disinilah sisinya engkau harus mendakwahkan diri. Kalau tidak awak nak cara main diri awak nak kita dah. Kita Pak yang ceramahin diri bapak ibu masing-masing. Engkau sudah tahu diri atau belum? Engkau sudah punya pikir atau belum? Tanya diri kita. Kalau bisa kirimkan Al-Fatihah buat diri. Wahai diriku, kirimkan Al-Fatihah agar kau semangat sujud sama Allah. Indah orang mati dikiriman ke diri awak dah kiriman. Bangun tidur subuh, mandi dulu. Setelah mandi subuh, kirimkan. Pas bangun itu kirimkan Al-Fatihah, mandi subuh. InsyaAllah.
nikmat. Coba, ya. Datang setelah itu bangun menuju ke rumah Allah, Masjid Hidayah. Itu yang diharapkan ketua pengurus. Itu yang diharapkan Allah. Itu yang dirindukan oleh para malaikat. Maka Bapak Ibu di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini rasa rindu dan cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah itu sangat luar biasa hari ini. Sampai detik ini kita tahu dengan yang namanya Al-Quran. Sampai detik ini kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana yang dibolehkan untuk kita makan, mana yang tak boleh untuk kita makan. Mana yang memiliki hak kita, mana yang tidak memiliki hak kita. Mana yang pantas kita pandang, mana yang tidak pantas kita pandang. Karena Rasulullah. Maka Rasulullah yang disampaikan oleh anak kita yang baca Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah itu diturunkan Allah, diciptakan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kursi disampaikan juga, ya Muhammad takkan kuciptakan langit dan bumi ini dan sisinya kalau bukan karena engkau. Ketika itu Adam alaihissalam, Nabi Adam setelah diciptakan terpenuh Nabi Adam. Kenapa saya disebut dengan bapakun Nabi, abang Nabi, bapaknya para Nabi? Kenapa? Nengok ke atas tertulislah Muhammad dengan cahayanya. Karena itu wahai Adam, kau itu dipanggil bapak para Nabi. Maka Nabi Muhammad spesial. Kalau orang tahu kajian sebenarnya, sebelum dia menjadi Muhammad, dia sudah menjadi Ahmad. Sebelum dia menjadi Ahmad, dia menjadi nurnya dari Allah. Maka hidupkan Pak dari sekarang. Kalau kita yakin Bu dengan nur Muhammad itu ada dalam tubuh kita, maka di Maulid Nabi ini Bu, dua porsinya Bu. Pertama lahirnya, kedua meninggalnya. 12 Rabiul Awal Nabi lahir, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, tahun Hijriah, yang ke-11 tahun Hijriah Nabi juga wafat. Maka kalau kita pahami Bu, Maulid ditambah dengan juga kematian beliau, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua posisi dan dua versi. Hari Isnin ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa di hari Isnin kau puasa? Aku mengingat akan kelahiran. Maka puasa hari Isnin itu, Yaumul Isnin, Saumun Yaumul Isnin, puasa di hari Isnin itu adalah puasa mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Siapa yang puasa di hari Isnin, Yaumul Isnin, maka Allah akan bukakan 1000 keberkahan. Allah akan bukakan 1000 keberkahan buat diri Bapak. Maka gunakan kesempatan untuk puasa hari Isnin. Sampai di hari Kamis pun, laksanakan puasa Isnin dan Kamis. Kalau bisa berbuka di sini Pak Ketua. Mungkin sekali-sekali Pak Ketua. Setuju Nabi? Berbuka kita di sini setiap hari Isnin, seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah berbuka di masjid ini. Kita undang anak yatim setiap hari Isnin. Coba Pak, itu sudah mengingati Maulid. Setiap Isnin kita mengingati Maulid Rasulullah SAW. Setiap hari Isnin kita mengingati bagaimana akhlak Rasulullah kepada anak yatim piatu. Setiap hari Isnin. Kamu? Nah, itu. Terus kenapa Rasulullah SAW bahwasanya Allah katakan sungguh telah ada dalam dirimu Muhammad itu suri tauladan. Berarti kalau suri tauladan tempat contoh. Nabi Muhammad tempat contoh. Bolehkah kita mencontoh selain dari Nabi Muhammad? Boleh. Contohnya, bolehkah mencontoh seorang pemimpin? Boleh. Boleh mencontoh seorang pemimpin. Apa yang kita contoh dari pemimpin? Tegasnya, kebijakan yang tidak mengikat dan mengatur rakyat dan menyakiti rakyatnya. Ambillah pemimpin yang arif dan bijaksana.
Maka kalau memilih pemimpin besok, siapapun dia, mau Pak Wali, mau Wali Korong dia, mau Bupati dia, mau anggota dewan kah dia, pilih yang namanya uswatun hasanah. Kalau disebut orang, dia track recordnya. Lihat bagaimana dia sujud kepada Allah, berapa kali dia datang ke rumah Allah. Kadang-kadang kan kini kau calek kan tiba yo. Katiko-tiko lama calek tiba ke masjid. Allah, aku untuk orang kemati. Calon-calon bupati besok ramai di wah, menangi lagi. Ya. Calon anggota dewan, calon bupati, calon presiden marah-marah. Ini kan dilihat YouTube saya nih. Subscribe, like, and comment dan share. Jangan lupa Bu, TV Hijrah Tarusan. Klik TV Hijrah Tarusan. Keluar itu. Kalau tak bisa catat aja. Buya jangan keluar. Subscribe, like, and comment dan share. Ya betul. Nanti ya kalian tengok nanti. Nah, kenapa seperti itu? Karena Rasulullah seorang pemimpin. Kalau engkau pemimpin, Rasul pemimpin. Pemimpin tak Rasul? Rasul bukan saja pemimpin suatu wilayah, tapi memimpin dunia. Bukan saja dunia, negara pun dipimpin. Bukan negara saja, umat manusia pun dipimpin oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pemimpin. Kalau berbicara engkau seorang pemimpin sebagai figur suatu hasanah, lihat contoh. Oh, kalau engkau seorang pengusaha, Rasulullah pengusaha internasional. Luar negeri main Rasulullah, tak main antara Padang dengan pesisir, tak main. Terus engkau baru mainnya Padang pesisir, engkau bangga mengatakan, I'm pengusaha. Jangan bangga, Rasulullah sudah luar internasional. Bagaimana dagang, cara berdagangnya Rasulullah? Rasulullah berdagang dengan kejujuran, maka Rasulullah digelar dengan Al-Amin. Rasulullah digelar dengan Al-Amin. Rasulullah enggak pernah nipu orang, maka Rasulullah itu siddiq Bu. Enggak pernah bohongin orang. Kita ini semua yang ngaku pada Rasulullah suka bohongin orang. Maka turun firman Allah, walladzina kafaru wa kazzabu ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang berbohong maka kekal dalam neraka. Siddiq Bu. Siddiq benar katanya. Rasulullah dalam berdagang Bu, tak pernah Rasulullah menjelek-jelekkan dagangan orang. Kita suka nyari bagaimana salahnya dagang orang. Oh, jangan kira-kira tapi tua ada barang jual batu. Barang nak cocok. Harga mahal. Tak pernah Rasulullah. Malah Rasulullah nyuruh. Ayo silakan kalian kalau mau belajar sampai ke negeri Cina. Apa maksudnya belajar ke negeri Cina? Orang negeri Cina itu luar biasa kalau sistem perdagangan. Ribu. Tapi yang perlu dipelajari di sana apa? Mereka bangun pagi untuk berusaha. Kita ini bangun pagi kan? Jam berapa bangunnya? Tidur jam 3 pun orang Cina tetap bangunnya jam 5 subuh. Kita orang Islam ngaku tidur jam 3 bangunnya jam 5 subuh, jam 5 sore. Jam 5 sore yang bangunnya. Tidur jam 10 malam, bangunnya jam 8 pagi. Gimana caranya? Maka orang Minang berkata, jangan sampai contoh ayam dan sekian buang. Dulu lu burung jago dari awal. Fantasiru fil ardi, bertebaran di kamu. Maka di maulid ini kalau kita ibu mengatakan, Buya, saya ini seorang ayah, seorang pemimpin rumah tangga. Rasulullah juga Bu. Rasulullah itu seorang pemimpin rumah tangga, punya istri. Bapak, kita punya istri cuma satu, Pak. Rasulullah itu dari sekian banyak gak perlu disebutin, menjadi 4 yang disesahkan oleh Allah. Kita cuma satu, Pak. Satu aja sulit untuk ngatur. Dan apalagi ngatur diri kita. Rasulullah 4 bisa diatur. Akur. Ibu mau enggak? Kalau bapak ini nambah lagi.
Enggak. Serius. Kenapa ibu enggak? Sudah cinta. Enggak mau ditukar lagi. Enggak mau diduakan. Enggak mau dimadu. Kalau ibu memang enggak mau diduakan, enggak mau dimadu, jaga betul. Sama siapa? Sama suami. Engkau, saya Buya, saya tak akan pernah menggantikan suami saya dan saya tak ridho suami saya lagi beristri atau memadu saya. Oke, bagus, mantap. Tapi ada syaratnya. Pertama, engkau tak boleh durhaka sama suami. Jaga mulut, jangan membentaknya, jangan mengeluarkan nada lebih tinggi di depannya. Jangan merasa engkau itu adalah seorang suami pula, seorang pemimpin di atas rumah. Coba jawab. Berani, boleh memang atau tidak? Berpikirkan. Kami kalau ibu santun, Buya, kan suami saya yang salah. Ibu sering katakan, suami saya salah, suami saya tak betul, suami saya tak benar. Emang ibu udah benar? Kadang-kadang ibu sampaikan sama orang, cari lelaki dan dekau, namun dia itu laki dan dekau, laki dan dekau, laki dan dekau. Memang ibu sudah betul. Sini enggak ada, mungkin lebih banyak di sini. Ada, cuma lebih banyak. Maka Bu, kalau engkau tak mau dimadu, tak mau diduakan, ketika ada suami di atas rumah, mau suamimu jelek, mau suamimu banyak dosa, tak urusanmu Bu, itu urusannya dengan Allah. Tapi tugasmu melayani, menghargai, menjaganya, mencintainya dan menjaga aibnya. Engkau layani dia, kau taruh airmu dekat dia. Jangan kau tanya-tanya, taruh aja air. Jangan dengan nada yang tak baik. Pada, kau minum dah. Matamu besar, engkau baik sebenarnya hatimu. Tapi matamu ini membuat kami itu takut. Pak, nak minum? Gimana kami mau minum, Bu? Lebih baik minum di kedai, Bu. Kalau minum di lapau, makan di lapau nasi, Bu, lama. Nama apa? Pertama enaknya Bu pelayanan, betul Pak? Makan Pak. Andaikan istriku seperti ini ke Jawa, kan? Tapi tidak dapat Pak. Makan dah, apa sambal dan iyo. Kalau istri ada kasambayam dan iyo, piti para bagi ya, sambayam lu minta dia pakai kuah, dia minta. Ilah kecil lagi ya, lunado kataraga, indah kataraga menjadi. Kamu, ibu mudah cari amal ibadah dan penghapus dosa. Pertama, ibu bikin kopi, ibu duduk dekatnya, tanya, wahai cinta, mende itu batanya, bada, tak mau ada, kok bada, saya kali dong cari yang lewat, bada, dia makan. Tanya Bu, wahai udan, wahai sayang, mbak sayang, nampaklah dia sayang dedek ini mah. Jangan malu-malu, kan itu kan suamimu sah. Tanya, kasih minumlah dah, buatan adikmu dengan cinta dan kasih sayang itu diri. Karena ingat waktu engkau itu berdua-dua di taplau, duduk di taplau, tepi lawi, minum dah kopi dulu. Masuk sana hati dulu. Itu ketika pacaran. Pas dah dapet awak dia baru tahu model ko pacaran. Langsung berpikir sama apa dah tu. Engkau tahu dari dulu dan mungkin terlibat. Awak lagu kan lagu Diana, ya kan?
lagunya? Lagu onde-onde itu. Sabana Cina apa lagunya? Bu apa lagunya, Bu? Sabana Cina onde-onde sabana katucu rancak benar. Ya kan? Itu lagu rancak itu tapi kira dulu ya Pak. Cinan je rancak je, tapi nak tapi kira anak rancak kok. Maka lihatlah seorang suami dengan akhlaknya, lihatlah seorang istri dengan akhlaknya. Maka Maulid Nabi itu ngajarin itu Pak. Dengar. Karena dia kecil Bu, jadi tak tahu apa yang kita bicara. Nah, ketika engkau mau tidur, ngapus dosa lagi buat engkau. Gimana cara ngapus dosa dirimu? Bukan minta maaf, Bu. Engkau cukup berdandan di dekat suamimu sebelum tidur, dan engkau tidur di samping suamimu. Dan ketika dipeluk dirimu oleh suamimu, dibelai rambutmu, maka setiap helaian belaian rambutmu tadi oleh suamimu dan tangannya gugur dosa. Maka lalu tu padu lagi dah padu dah ya batu banyak dosa dari siang di pagi tadi. Lu dah dan kenapa suami ibu tak mau memalu ibu tidur? Kenapa? Karena ibu pun kepinding. Pembaunya itu mulut kari saja. Membelakang jadinya. Jadi itu, kalau ibu mau disayang, dicintai suami, berdandanlah untuk suami. Ini tidak. Jangan tengok-tengok yang di TikTok. Kita orang Minangkabau, gadis Minangkabau. Apalagi gadis yang disebut dengan muslimah. Dia pakai hijab tapi bergoyang-goyang di dekat media sosial. Ingat, dosamu akan mengalir sampai mati. Orang tuamu dapat dosa, dirimu juga dapat dosa. Maka jangan ku biarkan anak-anak gadis bergoyang-goyang kayak gini. Nah, jangan. Tampar aja lah Pak, mati ya. Tak apa-apa bunuh anak itu. Ujiannya, jangan boleh Pak. Dia pakai hijab, tapi menghina. Siapa yang dihina? Orang Minang dia hina. Orang Minang dia hina, muslimah dia hina, agama Islam dia hina, adatnya dia hina. Termasuk mamanya, termasuk orang tuanya, anakmu. Maka kalau bisa kalian itu kalau main TikTok itu boleh kalian main. Buya enggak marah. Karena saya main TikTok untuk berdakwah. Tapi kalau anak-anak gadis Minang hari ini berTikTok demi mendapatkan cuan, demi mendapatkan uang di TikTok, mau harga dirinya diinjak-injak. Mau Bu, harga dirinya diinjak-injak Pak. Ada yang disebut namanya apa namanya PK. Tahu Ibu PK? Ibu yang suka main TikTok, tengok itu PK. Lihat antara gadis yang tadi dengan orang Minang. Mau dia suruh ngapa-ngapain saja. Harga diri seorang perempuan jatuh karena dia sudah menginginkan jangan dahulukan uang. Uang bisa engkau cari Bu, tapi iman dan harga diri tak bisa dibayar dengan. Paham Bu? Maka engkau punya anak perempuan bilang, kalau kalian pengen punya uang, carilah dengan yang halal. Jangan mau disuruh-suruh di dalam media sosial. Banyak orang lihat. Malu kita. Nauzubillah subhanallah. Jadi engkau kalau ingin jadi istri yang masuk surga, kecup kening suamimu ketika tidur. Bagus galak. Tak pernah berkecup kening laki ibu dah. Oh, salah barangkali kata ragak tu kecup keningnya. Dan datang suami kecup. Tapi mencium itu Bu bukan telapak tangan. Kalau ibu pergi keluar, suamimu pergi keluar, maka cium tangannya, cium. Nak latang ikan yang lo. Kau tidak, ayo dah latang ikan yang. Emang ibu suruh masih ikan yang Bu itu. Nah ibu pikir lo ikan yang kami terjadi ya.
Cium bu, caranya, tengok, cium. Ini ibaratkan telapak tangan suami, cium. 1, 2, 3. Itu bu, baru doakan suamimu pergi kerja. Tepat itu pak. Serius, kan nggak percaya. Katanya sama ibu, yang paling banyak masuk neraka itu kami laki-laki atau ibu yang perempuan? Hah? Tak dengar saya. Siapa? Bu, saya tanya lagi, yang banyak masuk neraka perempuan atau laki-laki? Perempuan. Sadar bu? Sadar? Sadar. Alhamdulillah Pak sudah sadar. Nanti pulang dari sini cari suaminya masing-masing. Jangan suami orang dicari. Cari suaminya. Suaminya ini suami yang sah. Ada pula pas Buya suruh cari suami. Buya, karena saya tak punya suami Buya, karena berjanda. Nampak laki orang terus. Saya cium tangannya. Tak boleh. Belakang dari harap. Ya, paham bu? Paham? Alhamdulillah. Dah. Buya, saya ini juga seorang guru. Jangan salah, Rasulullah juga seorang guru. Ngajarin para sahabat dengan akhlak sopan santun. Buya, saya ini seorang mubalik seperti Buya. Rasulullah juga mubalik bu. Mubalik pak Rasulullah. Mubalik andal, sehingga podium. Buya, saya ini seorang tentara Buya. Rasulullah tentara. Panglima perang Rasulullah SAW. Pantang mundur bu sebelum menang. Begitu Rasulullah. Betul tak? Buya, saya ini seorang petani. Rasulullah petani. Menanam korma. Buya, saya ini seorang pengembala Buya. Penternak. Rasulullah pun peternak domba, pengembala domba. Pertanyaan cuma satu, kenapa kok bisa sama? Karena Rasulullah adalah manusia. Sama seperti kita makan, minum, tidur, sama. Cuman ada keistimewaan dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sebelum lahir, semua alam semesta sudah dikasih tahu oleh Allah. Seluruh kitab Zabur, Taurat, Injil, semuanya sudah ada tanda-tanda kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak langsung terkawak lahir itu ketua. Awak lahir kan? Rasulullah tidak ada itu. Rasulullah sebelum lahir semuanya sudah ada di dalam kitab-kitab yang lain. Awak sebelum lahir, pikir-pikir je lah. Kita lahir dalam keadaan yang sama, telanjang tanpa selebenan apapun. Terus diajarkan orang tua, mendidik kita sampai akhirnya tahu cara berjalan, berdandan, dan sampai kita seperti hari-hari ini. Betul tak? Pertanyaan cuma satu. Pertanyaan di maulid ini, sudahkah engkau mengenang jasa orang tua? Hari ini engkau bersama dengan saudaramu, dengan teman. Pertanyaan cuma satu Bapak Ibu, sudahkah engkau mengenang yang namanya perjuangan orang tuamu? Sudahkah engkau kenang sejarah engkau dengan ayah dan ibumu? Ketika engkau sedang duduk berdua, ketika engkau sedang berjuang melihat beliau mengangkat sesuatu yang berat, masih ingatkah dengan ibumu? Bagaimana senyumnya? Ayo Bu, coba Ibu bayangkan, Bapak bayangkan. Ya Allah, kangen dengan ibuku ya Allah. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya Allah, kami semua kangen dengan ibu kami. Ya Allah, aku kangen dengan ayahku ya Allah. Karena ibu ngajarin sabar, ayah mengajarkan bagaimana menghadapi yang namanya zaman hari ini ya Allah. Tapi sayang, banyak di antara kita lupakan orang tua kita sendiri. Ada kita menjadi anak durhaka. Kita ini jadi anak durhaka. Kenapa anak durhaka, Bu ya?
Karena ibu berdoanya cukup sesudah sholat aja kepada orang tua. Kita doa cukup sesudah sholat. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sesudah sholat. Bu, durhaka ibu itu namanya. Kenapa durhaka, Bu ya? Karena ibu hanya mendoakan ketika ada waktunya. Sebenarnya Bu, mendoakan orang tua tak butuh uang, tak butuh tenaga, tak butuh pikiran, tak butuh perasaan banyak. Ketika engkau ingat dengan orang tuamu, kapanpun dimanapun engkau berada, Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kapanpun Pak Ketua. Kalau enggak engkau durhaka, katiko paralu dia. Bari mau katulah. Sebenarnya kapanpun, dari subuh selesai 5:30 sampai jam 12 siang, berapa kali engkau bisa mengingatnya? Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah. Itu Pak. Baru engkau anak yang soleh dan soleha. Setiap waktu Pak. Karena orang tua kita tak pernah melepaskan kita setiap waktu. Ibu pernah jadi anak, hari ini ibu menjadi orang tua, betul? Dan pernah mengandung ibu dan melahirkan seorang anak, dan tak pernah absen sedikit pun ibu kepada anakku, betul enggak? Sekarang pertanyaannya, ketika engkau mendoakan orang tua cukup sesudah sholat? Paskah? Sampaikah cukup sedikit itu saja? Tentu tidak. Kapan? Setiap waktu, setiap detik, setiap menit engkau ingat sama orang tua. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Gitu jadi anak soleh dan soleh. Tak waktu kau sembahyang itu. Habis sembahyang hilang rumah. Nah, terus apa sebenarnya yang kita pahami dalam maulid? Ternyata dalam maulid ini Bapak Ibu, kita melihat tanda-tanda orang yang melaksanakan maulid. Siapa banget tadi mencari tanda-tanda orang lama dapat maulid? Awak ke maulid terus maulid tahun patang maulid, tahun jelek maulid, tahun jelek maulid. Jadilah tahu tak tanda-tanda orang? Tanda-tanda orang yang memperingati maulid Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan hasilnya sesudah maulid. Yang pertama, Bu, kata Rasulullah SAW dan para ulama, yang pertama, orang yang sudah melaksanakan maulid, dia benci dan jijik melihat maksiat. Apa? Sesudah maulid, ya tua, sudah ibu maulid, dia tanda-tanda orang yang sudah melaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW pertama, dia benci dan jijik melihat maksiat. Tapi kalau lepas dari maulid, dia tidak benci, dia tidak jijik melihat maksiat. Ini dipertanyakan dia, benarkah dia maulid tadi malam di Masjid Nurul Hidayah atau tidak? Paham, Bu? Bapak Ibu, yang namanya maksiat itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah yang tak disukai oleh Allah, Pak. Maka oleh sebab itu apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dosa yang tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bu, itu sebuah maksiat. Jadi maksiat itu seperti apa, Bu ya? Bagaimana bentuk karakter maksiat itu? Apakah maksiat itu hanya disebut dia berijma? Tidak. Maksiat itu banyak, Pak. Salah satu maksiat tangan. Coba dengar. Bu, maksiat tangan. Apa maksud maksiat tangan, Pak? Bu, Bapak teringat waktu muda? Jangan nyala-nyalain orang, Pak. Jangan nunjuk-nunjuk orang. Ketika muda nih tangan pernah bermaksiat. Dengan siapa? Ketika engkau berdua-duaan dengan bukan mahram. Ingat? Bukan mahram.
Maksiat tanganmu itu adalah ketika engkau memegang yang bukan mahrammu. Yang kedua, maksiat tanganmu apa? Salah satunya ini, engkau mengambil yang bukan hakmu. Banyak tak? Yang bukan hakmu engkau ambil, yang bukan punyamu engkau makan. Maka hati-hati ini. Itu maksiat tangan. Maksiat tangan apa lagi? Engkau memukul anakmu dengan kata-kata yang tak pantas. Engkau menghardik istrimu, Pak, dengan kata-kata yang tak pantas. Itu maksiat juga. Jadi maksiat banyak. Terus apa maksiat lagi? Yaitu maksiat matamu. Engkau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah haramkan engkau memandangnya, tapi engkau pandang juga. Allah larang jangan kau pandang. Kalau Allah kau pandang, sudah dilarang dipandang terus. Paham, Bu? Yang tak pantas kau pandang, jangan kau pandang. Maksiat badanmu. Badan kita ini juga bisa menjadi maksiat. Apa itu? Di saat engkau berdua-duaan dengan sesuatu yang bukan mahram juga. Maksiat hatimu ketika engkau membandingkan suamimu dengan suami orang. Kau sudah maksiat. Kau sudah maksiat, Pak. Nampak istri orang, Pak, terbawa di hatimu. Andaikan, itu sudah, Pak. Maksiat hati. Terus apa lagi? Termasuk maksiat lidahmu, Bu. Engkau selalu menceritakan aib orang lain. Engkau sudah maksiat. Maksiat lidah engkau, Bu, Pak, adalah menceritakan aib orang lain. Maka engkau tak boleh, Bu. Dalam surat Al-Hujurat Allah larang kita itu menceritakan aib orang lain, apalagi aib suamimu, apalagi aib anakmu, apalagi aib mertuamu, apalagi aib menantumu. Tak boleh. Tak boleh kita ceritakan. Kamu. Terus apa lagi? Salah satu maksiat perutmu. Apa maksiat perut kita? Kita memakan yang bukan hak kita. Termasuk makanan riba. Jadi orang yang sudah melaksanakan maulid, tanda yang pertama dia benci dan jijik dengan maksiat. Maksiat yang mana? Ke dirinya. Dia jijik melihat dirinya, dia benci melihat dirinya ketika masih melakukan apa yang dilarang Allah. Allah perintahkan sujud, dia tak sujud. Allah perintahkan rukuk, dia tak rukuk. Ini, Pak. Maksiat nih, Pak. Kenapa kita malas semuanya? Karena kita sudah bergelimbang maksiat. Yang kita tahu maksiatnya cuma sedikit, tapi maksiat itu banyak. Maka malas kita beribadah karena maksiat hatimu masih ada. Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah baca Al-Quran. Perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah sedekah. Agar apa? Agar maksiat yang ada di tubuhmu lenyap. Terus bagaimana lagi, Bu, ya? Mandi taubat. Mulai hari ini mandi taubat, Pak. Udah berapa kali mandi taubat? Jangan ketika berangkat umroh baru mandi taubat. Jangan ketika berangkat haji baru mandi taubat. Kapanpun waktunya, jamnya, engkau mandi taubat terus. Setiap hari mandi taubat. Kenapa? Satu hari itu pasti engkau punya salah dan dosa. Betul? Mandi taubat. Setelah mandi taubat, laksanakan yang namanya sholat sunat taubat. Begitu, Pak, kalau pengen menjadi contoh, maka maksiat tak mungkin ada pada diri kita, Pak. Yang kedua, orang yang tanda-tanda orang yang sudah melaksanakan maulid dan sesudah maulid ini. Pertama, dia tidak suka memutus silaturahmi. Tapi kalau sudah dari sini masih juga memutus silaturahmi nanti, Pak.
Padahal Allah perintahkan, kalian semuanya jaga silaturahmi. Rasul perintahkan jaga silaturahmi. Tapi kita menghina sesama kita. Ada enggak saudara dunsana sama dunsana masih enggak bersapuan? Ada enggak jamaah sama jamaah saling tak bertegur sapa? Ada enggak di antara tetangga sama tetangga tak bertegur sapa? Kalau masih ada di bulan Maulid ini, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka oleh sebab itu, Bu, mulai hari ini perbaiki silaturahmi kita. Bagaimana cara memperbaiki silaturahmi kita, Bu ya? Yang pertama, Bapak Ibu, kita jalani yaitu apa? Tidak akan kita itu memikirkan kalau dia lawan, tapi tetap kita pikirkan dia teman. Kalau ada orang yang benci sama kita, Bu ya, ada orang yang menyebut-nyebut kita di belakang, Bu ya, ada orang yang akan membuat kita tersinggung nanti, Bu ya, memfitnah kita, menggunjing kita, biarkan lagi, Bu. Kenapa dibiarkan, Bu ya? Kalau engkau lawan makin rugi, karena saya sudah merasakan. Kalau kita lawan kita rugi. Kenapa rugi? Dia sedang memberikan sedekah sama kita. Apa sedekah yang diberikan oleh orang tersebut? Walaupun dia sering sholat duha, walaupun sering dia baca Al-Quran, walaupun sering dia berbuat kebaikan, sholat 5 waktu, tapi kalau dia menghina dan mencacimu, menjelekkanmu, maka seluruh amal ibadahnya sama dirimu. Jangan dilawan. Setuju tak? Apa lalu dilawan di dia sampai mati, hampa aja. Dia lelah sendiri, dia letih sendiri, Bu. Solatnya untuk kita, puasanya untuk kita, zakatnya untuk kita, haji umrohnya untuk kita. Jadi makin kita tenang, semakin nyaman. Dia tidur tak nyaman, kita tidur dengan berkarya. Ya. Sama orang bilang kayak gini, Bu. Ayam nan batalu ikunyonan hadir. Orang nan berdorong inyonan sasaang. Betul enggak? Kebanyakan zaman sekarang, Bu. Ayam orang yang bertelur, ekornya yang kepadian. Orang yang mendorong mobil, dia yang sesak nafas. Betul enggak? Orang yang mengangkat, dia pula yang panik-panik. Ini sifat orang zaman sekarang. SMS, senang malah orang susah, susah malah orang senang. Kalau ada seperti itu, dia itu orang munafik itu, Bu. Bermuka dua. Kamu di belakang dia berkata tidak, di depan dia berkata tidak yang lainnya. Di mukamu dia mengatakan angguk, di belakangmu dia menggelengkan. Maka ini ciri-ciri zaman sekarang adalah apa? Zaman sekarang orang munafik banyak berada, baik di kantor, baik di masjid, baik di mushola, baik di pasar. Banyak orang munafik hadir, Pak. Allah katakan di sana jelas, kita memperolok-olokkan Allah. Engkau perolokkan hambanya, sama engkau memperolokkan Allah. Engkau sakiti hambanya, sama engkau menyakiti Allah. Engkau kecewakan hambanya, sama engkau mengecewakan Allah. Maka hati-hati bagi orang-orang yang suka bermuka dua. Esok mukamu diganti dengan baru di muka bisu di bawah sekolah yang pak ya. Waktu aja daripada ambil muka baru apa? Eloklah ambil muka nanenok. Bu, kita tu tak perlu menjilat untuk menjadi yang terbaik, betul tak? Tapi lebih baik menjilat kepada Allah itu lebih bagus. Kalau menjilat dengan manusia, Pak, jangan. Jangan menjilat dengan manusia, Bu. Engkau tersakiti. Tapi kalau engkau menjilat kepada Allah, engkau tak pernah tersakiti. Karena Allah lebih mencintai. Bagaimana cara menjilat kepada Allah? Tepatkan waktu solatmu. Benarkan baca Al-Quranmu. Basahkan lisanmu dengan zikir dan salawat. InsyaAllah, Pak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagi orang
yang memutuskan silaturahmi, dia akan mendapatkan kerugian, Bu. Kerugian yang pertama, tidak akan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah. Itu kerugian orang memutus silaturahmi. Apa kerugiannya? Tidak akan diterima amal ibadahnya. Sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan setiap hari Kamis malam Jumat. Kata Rasulullah, sesungguhnya amal ibadah manusia diperlihatkan oleh Allah setiap malam Kamis Jumat. Maka kata Rasulullah, maka tidak diterima amal ibadah orang yang memutuskan hubungan silaturahminya. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang memutus silaturahmi, amal ibadah kita Bapak Ibu diperlihatkan oleh Allah setiap Kamis malam Jumat. Maka wajar di Kamis malam Jumat kita itu memperbanyak salawat, memperbanyak berzikir, memperbanyak minta maaf, memperbanyak istighfar. Karena setiap Kamis malam Jumat amal ibadah itu dilihatkan. Tuh ruginya kita yang memutus silaturahmi. Maka kata Rasulullah, siapa yang memutus maka dia tidak dihitung amal ibadahnya dari waktu Senin sampai Kamis. Rugi. Maka Bapak Ibu yang kedua, orang yang memutus silaturahmi tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Maka kita enggak dapat rahmat buat apa, Bu? Malahan kalau kita punya silaturahmi, tajatuh di pasar, ada orang tahu kenal jawab, Teh Ida mah. Teh Ida mah. Uyu mata Ida diangkat dibantu awak. Tapi kalau awak memutus silaturahmi, siapa? Oh, ketua pengurus masjid nak mati dah baca. Ketua kurang ajar, tak pernah menyapu je. Tapi ketua nak terkait dengan ketua. Tenang tak. Kau contoh ini tua. Kenapa, Bu? Kalau kita memutuskan silaturahmi, terjadi sesuatu di suatu tempat, orang nak kenal jawab lah dah. Dia sumpahin awak dia orang. Maka Nabi SAW mengatakan, rahmat Allah tidak akan turun kepada kaum yang padanya tersebut terdapat orang yang memutuskan silaturahmi. Dalam keluarga tu kalau ada memutuskan silaturahmi antara ipa dan nusana, antara nusana dan orang gaya jemur orang gaya, hati-hati. Tidak akan datang rahmat dalam keluarga tersebut. Yang datangnya adalah apa? Masalah kecil besar. Kenapa? Di dalamnya tersebut ada yang memutus silaturahmi. Nan paling padih kakwe keluar ayo. Din sampai mati kaki nak kebun sana ya kau lihat. Mati lah kau. Pakai belakang itu. Jo, aduan belakangnya. Jangan bersumpah dia kau. Dan mati kaki ada nak kebun sana dia kau tu. Si An kadang-kadang si An satu. Kadang-kadang si Ban satu lo. Kok lewat si An kau buat. Kok si An kau masih binatang kau bu. Dan salah-salah lewat si An bu. Kecil si An ibu sedang bercakap deh. Ibu sedang bersih tangka. Marabu-rabu. Mungku merah padang. Mencari kau. Si An kau. Anak seorang kecil. Cari kau. Si Ban lu kau. Kecil kan. Pas selesai mereka lewat. Dan si Ban sedang memanjik lo. Anak si An lagi lewat teman kekuah. Kecil orang Ban. Sana ada yang kita bisa bersapu. Ban, kenapa memang bisa baik? Tidak tahu doan. Manusia kau bauta. Manusia kau punya hati. Awak ucap nak dodobat. Baturu. Awak tidak ada punya ucap do. Batu. Awak kurang punya hati bana. Nama dan manusia, nama dan binatang kini kau anbat. Antah ulang dan manusia datang, antah awak dan manusia. Kenapa? Setiap ibu bilang si Ban tasabui,
si bab tasabui polo, si an tasabui polo, sampai-sampai si satko sabui lo, setan. Kecek setan. Ada tak pernah bantu yang mereka banyak. Tunggu nak setan atau ada nak setan. Dia faham bu? Makanya nanti ketika masuk awak ke sarungku, baru menjejak ke pintu, kecek binatang sedang. Oh, tak boleh mereka. Tak boleh tek masuk. Tak boleh pak masuk. Bakal tak boleh masuk. Ini dia sabu-sabu. Nyoba cakap dia naik, ada dia sabu. Nyoba rangkan ayo, ada dia sabu. Kenapa? Nyo tanpa anak bah. Nang tukang tampak, kalau nang kane tampak anak baru, nang tukang tampak abak baru jual abak bah. Jadi keluarga baru aja. Jadi sia manusia. Sia manusia. Anak dibuat susah-susah, memberang pici itu penyakit. Cuba ibu memici anak. Kalau anak tak bisa lalu, anak ranyang-ranyang, caranya buya trik. Tak setan. Kadang babi anak gua bawa. Tentang kanan kau lego. Aduh, mau itu membela anak. Bu, lihat rasa. Lain, dah ada jika lebih banyak ya. Nah boleh. Maka tak boleh kita menyebut nama binatang, karena binatang tak pernah bertengkar dengan anda. Andaikan baru kau bercakap lo jawab, mati bukan dengan anda. Andaikan anjing kau mengecek, dia nak satu dia. Atau gigi ibu batu patah. Namun rugi. Maka jangan sampai rugi. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga adalah orang yang rugi dalam memutus silaturahmi adalah mendapatkan azab Allah. Azab Allah, azabnya tak dapat rezeki. Umurnya sering sakit-sakit bu. Jadi orang yang memutus silaturahmi, azab yang pertama rezekinya memudar. Kenapa memudar? Kanu nanti pangana dejo satiuk kamang buka sesuatu sahu takana sudah baca tu. Maka hatinya tak pernah suci, dia suuzon sama orang. Yang kedua, azab yang dia dapat sakit itu hari. Mana sakit itu hari? Yang dipikirkannya itu adalah apa? Orang. Kesalahan orang. Bu, kau dapat ketika orang salah, jangan karena salah baik awak, tapi karena lo salah awak kau orang. Kadang awak kan mengenai lo awak tapi lupa mengenal salah awak lo kayaknya. Kita ini pasti punya salah masing-masing. Tapi ada manusia yang tak pernah mengakui salahnya. Dia merasa dia yang tersakiti, padahal dirinya sendiri yang menyakiti. Betul tak? Ada orang seperti itu Pak. Kalau ada orang yang seperti itu fiktinya bu, dia mendapatkan azab yang tadi bu. Dia sudah memutuskan silaturahmi secara batin. Kalau orang sudah memutuskan silaturahmi secara batin, maka dia tersiksa batinnya. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, tapi puasanya sia-sia. Sampai sebulan mengakui kalau dia punya salah kepada orang yang dia sakiti. Namanya dosa-dosa faisah. Terakhir bu. Orang yang sudah melaksanakan maulid, tanda-tandanya yang terakhir adalah apa? Orang yang menjaga solatnya dan menjaga rukuknya. Kenapa? Karena di maulid ini dia melihat bagaimana Rasulullah berjumpa dengan Allah setiap waktu. Sampai-sampai bengkak mata kaki Rasulullah untuk sujud. Padahal Rasulullah sudah disebut dengan makhzum, manusia yang sudah jelas masuk surga. Tapi Rasulullah tetap mengerjakan yang namanya solat. Awak lah dah dijamin masuk surga. Hambun dah lu dah. Maka selalulah mendirikan solat. Dirikan solat. Tepat waktu solat kita. As-salatu imanu nuddin. Solat itu tiang agama.
Kalau tiang agama bu seperti botol ini adalah rukun Islam. Botol ini adalah agamamu. Kalau ibu pegang seperti ini, kuatlah botol ini dipegang, Pak. Kuat, Bu. Tetapi kalau dilepas satu-satu semuanya pasti akan lepas. Betul enggak? Sekarang kita buktikan. Bu, ini agama kita misalkan. Jari-jari adalah rukunnya, rukun Islam. Ibu tak haji masih dibilang orang Islam enggak? Masih disebut orang beragama enggak? Beragama Islam? Masih. Ibu tak zakat masih disebut sebagai orang beragama Islam enggak? Masih. Ibu tak puasa masih disebut enggak dengan orang beragama Islam enggak? Betul. Masih. Masih kuat, Bu. Masih ada dua pegangan. Sekarang pertanyaannya, andaikan ibu tak solat, masih bisa ibu disebut orang beragama? Maka kalau ada orang yang tak solat, berarti dia lebih rendah dari binatang. Kal-an'am lil adhan, dia punya hati tapi dia tak tahu bagaimana cara membenarkan hatinya kepada Allah. Padahal dia diberikan cinta. Cinta itu hakiki kepada Allah. Allah katakan jangan terlalu mencintai dunia, karena nanti engkau yang tersesat dengan dunia. Cukup engkau mencintaiku, pastikan kuberikan cinta yang sebenarnya kepada dirimu dunia dan akhirat. Maka Bu, terus gunakan kesempatan Bu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita memang mendirikan solat, yang kita dapat apa Bu ya? Yang pertama, engkau dapat pertolongan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jarilah penolong Allah lewat solat. Maka solat itu diiringi dengan apa? Aqimi salat wa atu zakat. Dirikan solat, bayar zakat. Aqimi shalah wa li sabrin, dirikan solat dan berikan dengan sabar. Betul enggak? Solat itu diiringkan Pak dengan itu. Wasta'inu bis sabri was salah juga. Maka dirikan solat. Ayo berikan waktu kita kepada Allah. Kita sudah lama memberikan waktu kepada dunia, tapi lupa memberikan waktu kepada yang memberikan dunia. Betul enggak? Ibu pernah enggak ketika bapak ibu disakiti oleh orang, apa yang terjadi? Marah? Marah enggak? Marah. Ibu bapak mau enggak diduakan oleh pasangannya? Mau enggak dimadu oleh pasangannya? Mau enggak diselingkuhi oleh pasangannya? Tidak mau. Kenapa tak mau? Benci. Kenapa benci? Jijik. Kenapa jijik? Marah. Kenapa marah? Karena itu tidak pernah diperbuatkan orang. Betul? Pertanyaannya, kenapa engkau duakan Allah lewat anak dan istrimu, lewat suami? Kalau engkau membenci dengan perselingkuhan, engkau membenci dengan namanya sesuatu yang dimadu, diduakan, kenapa engkau yang menduakan Allah? Engkau duakan, kau bagi hatimu sefull-fullnya, bukan kepada Allah. Padahal Allah bilang, jangan kau terlalu mencintai hartamu, jangan kau terlalu mencintai anakmu, jangan kau terlalu mencintai jabatanmu. Kenapa? Itu semua tak akan mampu menolongmu. Tapi yang bisa mencintaimu adalah aku, kata Allah. Aku. Maka Bu, sebelum kita meninggal, kata Rasulullah, esok kalian meninggal diantar oleh 3 hal. Anak, istri, suami, mama, menantu, cucu, ngantar engkau nanti ke kubur. Yang kedua, hartamu mengantar engkau juga ke kubur. Mobilmu, motormu, emasmu, semua ngantar engkau. Ngantar engkau ke kubur. Tapi ada satu lagi yang ngantar engkau. Dia tetap bersamamu nanti, Pak. Dia tak akan pulang. Dia tetap nunggu dirimu, Pak. Siapanya itu? Dia itu amal. Anak, istri, teman, dan cucu semuanya pulang. Tak mau nungguin kamu sana. Harta, jabatan, pangkat semuanya pulang. Tak mau menemani engkau, Pak. Tapi yang menemani engkau adalah amal. Maka ketika engkau banyak rezeki, Pak, perbanyaklah sedekah.
taruh sedekahmu di mana-mana. Agar apa? Karena engkau tidak tahu dari sedekah mana Allah terima dan dari sedekah mana Allah ampuni dosa kita. Dari sedekah mana Allah kurangi timbangan dosa kita. Dari sedekah mana Allah terima amal ibadah kita. Dari sedekah mana Allah perbaiki hubungan rumah tangga kita. Karena sedekah itu bisa memperbaiki segala sesuatu penyakit yang ada di dalam diri dan tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi ruku kita perbaiki. Karena orang ruku adalah orang yang sadar bahwa dia tak pantas dan tak mau menjadi sombong dan angkuh dalam berjalan. Maka teruslah dia meruku, merendahlah terus, Pak. Kepada siapa? Kepada Allah. Tapi jangan gadaikan akidahmu karena merendah. Kau tak punya harta, tak bisa makan, jangan kau gadaikan akidahmu dengan uang dan harta. Tahanlah lapar, agar engkau tahu bagaimana caranya mencintai dan memusnahi yang namanya nafsu dalam diri. Jadi Bapak Ibu, itulah kaji kita di Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Pulang dari sini, ibu harus jijik dengan yang namanya maksiat. Pulang dari sini, ibu harus tidak boleh memutuskan silaturahmi dengan siapapun yang namanya makhluk Allah. Dan pulang dari sini, ibu perbaiki yang namanya solat dan rukuk. Insya Allah 3 ini ibu bawa pulang berkah sampai nanti di Maulid akan datang. Karena kita tidak tahu apakah kita besok bertemu lagi dengan Maulid yang berikutnya atau Allah jemput kita. Bapak Ibu, itulah kaji kita. Kalau lama kan